Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah PIP pada hari ini. Kita akan memuji dan muliakan nama Tuhan, karena Dialah Allah yang mengasihi kita, Bapa yang memulihkan kehidupan kita. Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Katakan, Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya
Rajaku. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, Allah yang hidup. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagi-Mu Tuhan, Allah yang setia. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat berkat-Mu yang tak pernah kebersudahan dalam kehidupan kami. Bapa, dalam ibadah VIP hari malam ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan Engkau sendiri akan beracara Tuhan dalam ibadah kami di malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ibadah kami dalam tangan kasih-Mu. Urapi kami pribadi lepas pribadi Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Yesusku maha dahsyat, yes. Ya, kasih Allah tak berkesudahan dalam hidup kita, dan kita percaya bahwa Dia selalu menyertai kehidupan kita. Kasih Allah tak berkesudahan. Berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir dengan sukacita. Aku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita cintaku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naik puji haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, cintaku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Puji Tuhan, terima kasih buat kasih setia-Mu ya Bapa. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, dan biar dengan firman Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita. Firman-Mu Tuhan.
Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita dengar firman Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini buat ibadah VIP yang Tuhan boleh izinkan. Berkati rekan-rekan kami yang juga terlibat di tempat ini dalam mempersiapkan ibadah ini. Pelayan pujian, pemain musik yang sudah melayani juga Tuhan berkati. Kami percayakan ibadah malam hari ini dari pertengahan ke akhirnya, dari saat pemberitaan firman Tuhan sampai ibadah, sampai doa penutup, Tuhan juga berkati. Urapan Tuhan atas kami sekalian, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Kami yang berada di rumah juga boleh mengalami berkat Tuhan, mengalami pengurapan dari Roh Kudus, memberikan pengertian bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pada kesempatan malam hari ini saya akan bicara tentang sahabat sejati, khususnya sahabat sejati dalam doa, atau mungkin saya bisa katakan sahabat doa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus punya sahabat doa yang memberikan waktu untuk berdoa bagi sahabat kita. Sahabat kita pun berdoa untuk kita. Saya senang ada kesaksian dari Pak Ruben. Dia punya grup yang pada jam tertentu, entah saya kalau nggak salah jam 8 malam apa jam 9 malam, ya, mengadakan doa bersama dengan grupnya, ya, saling mendoakan. Dan saya dengar ada banyak kesaksian-kesaksian. Para pendoa syafaat pun demikian. Di WBI juga saya mendengar demikian. Di anggota mesbah keluarga pun demikian. Menentukan jam waktu, di pukul berapa mereka akan jumpa di alam roh melalui doa. Dan mereka adalah sahabat doa. Jadi Bapak Ibu, kalau yang belum punya sahabat doa, cari teman untuk jadi sahabat doa. Ada Bapak Ibu yang kepingin jadi sahabat doa dengan saya, silakan. Ya, hubungi saya. Pengen jadi sahabat doa dengan Ibu Gembala, silakan hubungi Ibu Gembala. Ingin jadi sahabat doa dengan Pak Christian, silakan hubungi Pak Christian. Jadi sahabat doa untuk para penatua dia kan, silakan hubungi. Nggak apa-apa. Makin banyak sahabat doa, berarti banyak orang yang berdoa untuk kita, dan kita juga akan banyak berdoa untuk banyak orang. Mari kita buka Injil Markus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Injil Markus pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, ya, Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Kapernaum ini tempatnya Om Ruben, MK-nya, ya, Pak Yakub, Bu Nunu, ya, keluarga Robert, ya, berkumpul. Ibu Yeyen, Ibu Dwi, Ibu Rita Lubis, ya, Kapernaum kok disebutnya, termasuk ya Pak Yonatan Sobari. Ya, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ayat 2. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Waduh, penuh, sesak. Bahkan dibuka pintu pun tidak. Sampai pintu pun tertutup banyak orang. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya sudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, dikatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ya. Ayat 5 bagian awalnya perhatikan. Ketika Yesus melihat iman mereka, lebih dari 1 orang berarti iman mereka. Nggak dikatakan iman si orang lumpuh, ya. Tapi dia katakan iman mereka. Ayat 6, lanjut. Tetapi itu ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Mana lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Jadi waktu dosa diampuni, lalu kemudian ayat 11, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulang
ke rumahmu. Dan orang itu bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan ia pergi keluar di hadapan orang-orang itu sehingga mereka semua takjub. Lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Yang begini belum pernah kita lihat. Kenapa? Karena mereka takjub ya dengan pekerjaan Tuhan. Yang begini belum pernah kita lihat. Artinya mujizat yang seperti ini belum pernah mereka lihat sehingga mereka takjub memuliakan nama Tuhan. Nah, ini kenapa? Karena ada 4 sahabat yang menopang orang lumpuh ini. Jadi mujizat itu terjadi ketika kita punya sahabat sejati. Puji Tuhan, kita punya sahabat sejati, Yesus Kristus namanya. Tetapi lebih daripada itu, kita sebagai orang Kristen harus punya sahabat secara rohani. Teman-teman kita yang akan menjadi sahabat kita, yang akan menopang ya dengan doa-doa. Dan kita juga menjadi sahabat untuk menopang mereka dengan doa-doa kita. Hal yang beginilah yang membuat Allah akan mengadakan mujizatnya bagi kita. Amin. Yang begini ini belum pernah kita lihat. Artinya mujizat yang begini ini belum pernah dilihat oleh mereka. Itu disebabkan karena apa? Ada 4 orang yang berkorban untuk membawa si lumpuh ini. Yang pertama saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ada 4 hal dalam persahabatan, termasuk dalamnya sahabat doa. Yang pertama, kepedulian. Orang yang peduli itu adalah orang yang tidak egois, yang tidak mementingkan diri sendiri. Orang yang peduli adalah orang yang tulus hatinya. Tidak hitung-hitungan. 4 orang ini tidak hitung-hitungan. Sudah berapa tenaga yang kita sudah korbankan? Enggak hitung-hitungan. Sudah berapa waktu yang kita sudah korbankan untuk menggotong, ya, memandu engkau, hei, si lumpuh tidak. Tidak hitung-hitungan. Jadi persahabatan itu didasari yang pertama adanya kepedulian. Artinya kalau peduli, dia tidak bersikap masa bodoh. Urusan lu, urusan gua dan urusan gue. Ya kita sahabat, tapi masa bodoh dengan urusan tidak. Tapi dia peduli. Sahabat yang butuh doa sesuatu. Dia peduli. Ketika sahabatnya ya membutuhkan topangan doa dari kita. Itu yang pertama, adanya kepedulian. Saya percaya kalau 4 orang ini tidak peduli kepada yang si lumpuh, saya percaya si lumpuh ini tidak akan mengalami mujizat. Saya percaya kalau 4 orang ini tidak peduli kepada si lumpuh, maka si lumpuh ini tidak akan berjumpa dengan Yesus. Saya percaya kalau 4 orang ini ya bersikap egois, bersifat mementingkan diri sendiri, ataupun apa yang mereka lakukan tidak tulus, saya percaya mereka tidak akan berjumpa dengan Yesus. Khususnya si lumpuh, sehingga lumpuh akan akhirnya mengalami mujizat. Yang kedua, persahabatan sejati, khususnya dalam sahabat doa, dibutuhkan semangat dan kerjasama. Amin. Yang kedua, dibutuhkan semangat dan kerjasama. Kalau hanya semangat tidak ada kerjasama, saya percaya tidak akan mengalami mujizat. Ada orang-orang yang semangat berdoa, semangat mendukung, semangat untuk membantu, tapi tidak ada kerjasama yang baik. Tidak akan terjadi ya mujizat di dalam doa kita. Jadi semangat dan kerjasama ini tidak bisa dipisahkan. Kalau hanya semangat saja, ya tidak akan terjadi mujizat. Harus disertai dengan kerjasama. Kalau kerjasama saja, tapi tidak disertai dengan semangat, tidak akan bisa sampai ke rumah di mana Yesus berada. Jadi tidak hanya semangat, tapi butuh kerjasama. Kenapa saya katakan butuh kerjasama? Saudara bisa bayangkan, 4 orang, ya mungkin saya bisa katakan 4 orang punya karakter yang berbeda. 4 orang ya punya
kemampuan yang berbeda. 4 orang, mungkin 4 orang ini fisiknya juga berbeda. 4 orang ini punya pemikiran yang berbeda. 4 orang ini punya kemauan yang berbeda. 4 orang ini ya punya kehendak yang berbeda. 4 orang ini ya punya latar belakang yang berbeda. Kemudian ketika mereka harus memandu, menggotong ya si lumpuh ini, yang satu orang yang di sebelah kiri di depan, satu orang di sebelah kanan depan, satu orang di sebelah kiri belakang, satu orang di sebelah kanan belakang. Lalu ya ketika mereka menggotong, yang satu kepingin ke kiri, yang satu kepingin ke kanan, yang satu kepingin mundur, yang satu pengen ke depan. Ya nggak kompak, nggak bisa kerjasama. Saya percaya mereka akan berjalan di tempat, tidak sampai ke rumah di mana Yesus berada. Dan saya percaya ya ketika mereka lakukan, tidak ada kerjasama, tidak akan pernah terjadi mujizat. Jadi dalam persahabatan kita, dalam menjadi sahabat yang sejati, menjadi sahabat doa, dibutuhkan tidak hanya semangat tapi kerjasama. Artinya kalau sama-sama berkata maju, maju sama-sama. Ya, kalau yang satu bilang ke kiri, sama-sama ke kiri. Yang satu bilang ke kanan, sama-sama ke kanan. Dan terjadi mujizat. Karena apa? Karena ada kerjasama yang baik. Jadi, ya yang kedua, dibutuhkan semangat dan kerjasama. Tidak semaunya saja. Kita berkata, kita sepakat berdoa. Yang satu kepingin jam 8 malam, yang satu kepingin jam 8 pagi. Yang satu bilang saya maunya jam 9 pagi kita ketemu, yang satu bilang saya maunya jam 10 pagi. Nggak akan ketemu. Jadi persahabatan sejati itu ada semangat dan kerjasama, termasuk dalamnya sahabat doa. Tentukan jam doanya jam berapa kita akan ketemu. Yang sama-sama punya waktu yang bisa dipergunakan untuk sama-sama berdoa. Itulah sahabat. Yang ketiga dibutuhkan keyakinan dan tekad. Kenapa saya katakan dibutuhkan keyakinan dan tekad yang sama? Saudara bisa bayangkan, dari rumah si lumpuh digotong berempat. Lalu waktu sampai di rumah di mana Yesus sedang melayani, mereka menemukan orang banyak mengerumuni Yesus. Begitu padat rumah tersebut. Saya bisa bayangkan ya rumahnya mungkin nggak terlalu besar karena namanya di daerah, bukan di kota besar yang rumahnya mungkin besar. Ya dikatakan begitu pada, saya nggak tahu berapa jumlah, yang pasti Alkitab bilang ya berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Perhatikan ayat 2. Orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bisa bayangkan, tidak ada tempat, berarti orang sudah berdesak-desakan. Sudah mepet begitu ya. Sudah tidak ada ruang untuk bergerak. Bahkan dikatakan di muka pintu pun tidak sampai muka pintu, depan pintu udah banyak orang. Saudara bisa bayangkan. Untuk satu orang aja masuk udah sulit karena banyak orang, dan di depan pintu ada banyak orang berkerumun juga. Nah, kalau nggak ada tekad, kalau nggak ada keyakinan, mereka berkata, udahlah, kapan-kapan saja, nanti kalau Yesus berada di luar, kalau Yesus sedang mengadakan pelayanan di lapangan, ketika Yesus berada di rumah yang cukup besar, atau mungkin kita jumpa ya secara pribadi aja, jangan ada banyak orang. Enggak, saya percaya mereka tidak akan mengalami mujizat hari itu. Tapi karena mereka punya keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan bahwa inilah waktunya. Keyakinan bahwa inilah saatnya untuk berjumpa dengan Yesus. Keyakinan apa? Keyakinan bahwa Yesus yang sanggup menyembuhkan. Sehingga mereka punya tekad yang sama. Tidak berkata yang punya tekad yang sama hanya 3 orang, yang satu nggak mau. Yang satu berkata, saya mau pulang aja, capek, nggak mungkin kita bisa masuk. Tapi karena mereka berempat punya tekad yang sama, sehingga mereka bisa masuk, sekalipun harus melewati ya atap rumah, sekalipun ya mereka harus ya membawanya dan membuka atap yang di atas tempat Yesus berada. Saya bisa bayangkan mereka pun juga mengira-ngira kira-kira di mana yang harus kita buka. Saya percaya waktu mereka buka atap dibutuhkan kerjasama yang baik, bukan hal yang mudah. Ya. Kalau andai kata itu rumahnya di Indonesia, ada genteng, paling tidak harus menurunkan genteng. Ya, mungkin harus memotong.
para di atas harus membongkar ya, atap yang di atas. Itu dibutuhkan perjuangan, makanya dibutuhkan keyakinan dan tekad yang sama. Bapak Ibu, jadilah sahabat doa yang punya keyakinan bahwa doa kita jawab oleh Tuhan sama-sama. Punya tekad yang sama untuk sama-sama berjumpa dengan Yesus. Yang keempat, seorang sahabat doa, atau kalau ingin engkau menjadi sahabat yang sejati, punya prioritas yang sama. Apa prioritasnya? Ketemu Yesus. Karena dikatakan begini dalam ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, dia dikatakan iman si lumpuh, tapi iman mereka. Yesus tidak melihat si lumpuh, dikatakan iman mereka. Artinya iman si lumpuh dan iman 4 sahabat yang menggotong menjadi perhatian. Alangkah terkejutnya orang tiba-tiba di atap rumah dibongkar, belum lagi serpian ya dari puing-puing bongkaran ya jatuh ke bawah berhamburan, yang membuat orang terkejut. Tiba-tiba ya tilam tempat orang lumpuh itu diletakkan, diturunkan. Saya bisa membayangkan pekerjaan yang cukup berat. Mereka harus menahan berat badan si lumpuh waktu diturunkan ya ke bawah. Saya percaya itu perlu perjuangan, tapi mereka punya prioritas yang sama, harus jumpa dengan Yesus. Maka waktu Yesus melihat, saya bisa bayangkan 4 orang itu waktu Yesus melihat begini ke atas, saya percaya 4 orang itu merasa ada takut. Mungkin kalau saya ada merasa bersalah. Waktu saya Yesus melihat, ya kalau saya itu jadi bagian dari 4 orang itu, saya juga merasa dak-dikduk. Ya, merasa khawatir. Yesus marah. Tapi perhatikan ayat 5 tadi katakan, ketika Yesus melihat iman mereka. Waktu Yesus menatap mereka, Yesus tidak hanya melihat orang lumpuh tersebut, tapi melihat 4 orang itu. Melihat iman mereka. Oh, alangkah indahnya. Ketika Allah melihat kita dengan sahabat kita, membawa pergumulan sahabat kita, dia tidak hanya melihat orang yang kita doakan, sahabat yang kita doakan, tapi dia melihat iman kita. Saya percaya akan menimbulkan belas kasihan. Sehingga Yesus berkata dalam ayat yang ke-11, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkat tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Saya percaya mujizat Allah terjadi karena Yesus melihat ya 2 orang sahabat, 4 orang sahabat, mungkin si Karen, Jojo, ya si Semi, si Hosea. Yesus punya belas kasihan sehingga Yesus mengadakan mujizat kepada mereka. Kenapa? Karena Yesus tidak melihat 1 orang iman seseorang, tapi Yesus melihat ada 4 orang yang beriman. Luar biasa. Dibuatlah kita tak tercengang. Amin. Jadi hanya Yesus yang dapat menyembuhkan. Tapi dibutuhkan kepedulian, semangat dan kerjasama. Yang ketiga, keyakinan dan tekad yang sama. Yang keempat, prioritas yang sama. Nah, kita akan melihat mujizat Allah terjadi. Jadi memang ada saatnya kita punya iman secara pribadi, tapi kadang-kala, bahkan mungkin sering kali juga Tuhan mau melihat iman gotong royong, iman kebersamaan, iman yang bekerja sama, iman gotong royong bersama-sama, sehingga kita boleh melihat mujizat Allah terjadi. Orang tua dengan anak jadi sahabat doa, mendoakan pergumulan dalam keluarga. Yesus punya belas kasihan. Sahabat doa di mesbah keluarga, sahabat doa di pelayanan, sahabat doa di komisi, sahabat doa di gereja, sahabat doa di WBI, sahabat doa di kaum bapa, sahabat doa ya di tim profetik. Dan kita akan melihat Yesus akan kagum melihat iman kita bergotong royong. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu. Engkau mengajarkan tentang persahabatan yang sejati, khususnya sahabat doa. Kami ingin jadi sahabat doa bagi rekan kami. Kami juga ingin dipertemukan dengan orang-orang yang mau jadi sahabat doa dengan kami. Dengan saya, dengan pribadiku. Tuhan akan pertemukan sehingga menjadi iman yang luar biasa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan, ya, menjadi sahabat sejati, khususnya sahabat doa. Pengumuman kita akan jumpa pada hari Minggu dalam ibadah raya hari Minggu, pukul 9 pagi dan pukul 10.15 pagi. Link pendaftaran sudah dibuka pada pagi hari dan sudah ditutup untuk ibadah raya yang pertama. Ibadah raya yang kedua masih terbuka untuk sekitar 15 orang lagi. Silakan bisa hadir dalam ibadah raya yang kedua, mendaftar di link yang sudah tersedia di grup WA gereja kita. Bagi Bapak Ibu yang belum tergabung di grup WA, silakan menghubungi saya, menghubungi tim pelayanan, menghubungi Pak Christian agar bisa masuk di grup WA sehingga ada info-info yang penting tidak akan terlewatkan. Lalu saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, pada hari Minggu tolong anak-anaknya diarahkan mengikuti ibadah raya anak. Sampai hari ini ibadah raya anak belum bisa dilaksanakan secara onsite, masih secara online. Tapi kita berdoa dalam waktu tidak lama lagi kita akan bisa mengadakan ibadah secara onsite, baik bagi ibadah raya anak, ibadah raya remaja dan pemuda. Kita percaya Tuhan akan buka jalan atas kita sekalian. Terima kasih buat persembahan malam hari ini yang Bapak Ibu sudah transfer, sudah memberikan bagi persembahan di ibadah VIP. Tuhan memberkati. Untuk persembahan-persembahan yang lain yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu sekalian, Tuhan juga memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Saya akan menaikkan beberapa pokok doa dan kita akan lanjut dengan ibadah dengan doa penutup. Itu saja yang harus sampaikan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk ibadah VIP pada malam hari ini. Berkat Tuhan berlimpah-limpah. Bapak dan Ibu rohani berikan kesehatan, kekuatan, selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Christian dengan keluarga, Bapak dan Ibu Gembala, para pelayan Tuhan, penatua, diaken dan keluarga juga Tuhan tolong. Tim multimedia yang bersama-sama dengan hamba-Mu pada kesempatan malam hari ini di tempat ini juga Tuhan berkati. Kami percaya ibadah kami diberkati dengan luar biasa. Lawatan Tuhan terjadi dengan luar biasa. Hamba berdoa untuk Ibu Rosmaida juga Tuhan tolong. Terus berikan kesehatan, kekuatan, mujizat Allah terjadi. Untuk Saudara Freddy Roni Tua juga Tuhan tolong. Berikan kekuatan yang baru. Terus Tuhan mengasihi saudaraku ini boleh mengalami banyak hal yang Tuhan sedang kerjakan, usaha, pekerjaannya juga Tuhan berikan yang terbaik. Terima kasih untuk kerinduan untuk calon istrinya juga Tuhan berkati dengan luar biasa. Kami berdoa juga untuk keluarga Arvin Marpaung, Tuhan juga berkati ekonominya, keuangannya, pekerjaannya, Tuhan juga tolong, Tuhan bela dengan luar biasa. Pak Arvin Marpaung, kami percaya mereka boleh ada sebagaimana Tuhan juga Tuhan memberkati dengan luar biasa. Teringat dengan Bapak Barita Marpaung, juga Tuhan tolong dimanapun dia berada, kalau berada di kampung halaman dengan usaha bisnis pekerjaannya juga Tuhan buat berhasil. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk Girhan Marpaung sekeluarga. Tuhan pulihkan keluarga ini, Tuhan berkati keluarga ini, Tuhan adakan mujizat. Kami percaya iman gotong royong kami malam hari ini bersama dengan jemaat Tuhan mendoakan anggota jemaat kami yang lain yang juga sedang punya pergumulan juga Tuhan berkati, terjadi mujizat. Girhan Marpaung boleh mengalami mujizat Tuhan, isi dan anak-anaknya diberkati. Terima kasih. Hamba berdoa untuk Bapak Riki Darmawan, Tuhan juga melawat, Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan, anugerah-Mu berlimpah-limpah, lawatan Tuhan terjadi dari tempat ini. Kami percaya anugerah Tuhan dilimpahkan dengan luar biasa. Kami percaya Tuhan menyembuhkan Pak Yonatan Sobari dengan pergumulan dengan anak-anaknya juga Tuhan bela dengan cara Tuhan. Tuhan menyelesaikan dengan cara Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Yanto, Tuhan melawat. Untuk Ibu Edi juga Tuhan melawat. Untuk Ibu dari anggota lansia Ibu Sudira juga Tuhan memberkati dengan cara Tuhan. Yohanes Chong dalam anugerah Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan dilimpah-limpah. Ibu Yuni terus mengalami banyak hal yang terjadi luar biasa. Mujizat Allah dinyatakan. Jemaat Tuhan ditolong, diberkati dengan apa yang mereka sedang hadapi.
pekerjaan usaha dari Lucy Rusam juga Tuhan tolong, pasangannya berada di Korea Selatan, Tuhan juga tolong. Setiap tawaran-tawaran proyek yang diberikan kepada Junki, bisa memilahnya dengan baik sesuai dengan hikmat Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ibu Tati dengan usaha dan pekerjaannya, bisnisnya Tuhan berkati. Bapak Victor Manurung juga Tuhan berkati. Kami percaya anugerah berlimpah-limpah bagi usaha pekerjaan. Kami jemaat Tuhan dengan segala usaha mereka juga Tuhan tolong. Hamba teringat dengan Bapak Munte juga Tuhan berkati. Terima kasih untuk anak-anak yang bekerja sebagai anggota TNI Angkatan Laut, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan juga berkati. Terima kasih, hamba tidak bisa sebutkan satu persatu dari jemaat Tuhan. Dengan segala pergumulan mereka, Tuhan juga bela dengan cara Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah-limpah. Karena kami jemaat GBI Batu Penjuru menjadi jemaat yang punya iman gotong royong, iman kebersamaan, menjadi sahabat-sahabat doa bagi rekan-rekan kami. Tidak hanya pendoa yang menjadi sahabat doa bagi jemaat Tuhan, tidak hanya penata layan, penatua diaken yang terus berdoa menjadi sahabat doa bagi jemaat, tapi kami semuanya terlibat menjadi sahabat doa untuk saling mendoakan. Kami percaya mujizat Allah dinyatakan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain, kami akan kembali dalam aktivitas kami, dan bahkan kami akan istirahat malam ini. Kami percaya istirahat malam hari ini adalah istirahat yang diberkati Tuhan. Tuhan bicara ketika kami tidur, baik melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui pesan-pesan Tuhan. Tuhan tolong kami. Setiap celah-celah yang terbuka, bahkan melalui mimpi, kuasa kegelapan ingin masuk di dalamnya, dalam nama Yesus kami tutup. Sehingga kami menikmati tidur kami dengan penuh rasa puas, penuh dengan berkat Tuhan. Tidak ada mimpi-mimpi buruk, tapi kami tidur dengan berkat Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang sulit tidur beberapa hari ini, kami percaya Tuhan menjamah, membuat mereka bisa tidur dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami akan hadapi hari esok pada dengan keyakinan bahwa kami tidak sendirian. Ada orang-orang yang akan menjadi sahabat kami dalam doa-doa. Dan kami akan melihat banyak hal terobosan terjadi. Akhirnya, Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasih, sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun kau pergi, engkau ditentukan untuk jadi pemenang. Bersama kita katakan amin. Jadilah sahabat doa untuk saudara-saudara seimanmu, dan kau boleh mengalami banyak mujizat. Sampai jumpa hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.